Oke, halo teman-teman. Di video ini kembali kita akan belajar Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan berkenalan dengan rumus if. Ya, jadi rumus if ini adalah rumus pengkondisian, dan rumus ini sangat sering digunakan di Excel, khususnya menentukan hasil. Ya, misalkan ada sebuah data nilai siswa, ya, jadi kita bisa menentukan dari nilai ini yang mana yang lulus dan yang mana yang tidak lulus berdasarkan nilai yang mereka dapatkan. Oke. Untuk itu langsung saja kita buat contoh datanya. Jadi misalkan contoh datanya nomor, nama, siswa, kemudian nilai, keterangan. Jadi kita akan bikin dulu datanya. Oke, nama siswa misalkan Hasan, Basri, Ridwan, Bastra, kemudian Nanang, ya. Kemudian nilainya misalkan ada 70, 80, 65, 55, dan misalkan 60. Nah, keterangannya ini kita akan menggunakan rumus if, ya. Jadi kita buat ketentuan dulu, catatan. Misalkan kalau misalkan nilainya lebih besar dari 65, lebih besar atau sama dengan jika nilainya lebih besar atau sama dengan 5 sama dengan 65, maka dia keterangannya lulus. Kalau nilainya kurang dari 65, maka dia tidak lulus. Ini kita bisa menggunakan rumus if, ya. Jadi rumus if-nya, cara menulis rumusnya sama dengan kemudian if buka kurung. Nah, di sini kita diminta 3 parameter. Yang pertama adalah logical test, kemudian ada nilai jika benar dan nilai jika salah. Jadi logical test ini adalah pernyataan yang akan kita tes, ya. Jadi misalkan ini apakah lebih besar sama dengan 65, ya. Jadi ini adalah parameter dari logical test, ya. Jadi apakah D3 lebih besar atau sama dengan 65, ya, koma. Parameter kedua value if true, ya. Nilai jika benar, ya. Jadi nilainya apa jika ini benar. Jika benar D3 ini lebih besar dari 65, apa yang akan kita tampilkan di keterangan ini. Jadi kita ingin tampilkan keterangan lulus, ya. Jadi kalau misalkan value if true-nya kita inginkan sebuah tulisan seperti ini, maka awali atau bungkus dengan tanda petik seperti ini. Tapi kalau kita inginkan misalkan value if true-nya hanya berupa angka, misalkan 1, ya, maka cukup tulis seperti ini 1 atau mungkin 100. Tidak perlu menggunakan tanda petik. Oke, selanjutnya koma value if false, ya. Jadi value if false ini kalau misalkan ini D3 ini tidak benar, ya, lebih besar atau sama dengan 65, atau kalau nilainya kurang dari 65, apa yang akan kita tampilkan yaitu tidak lulus. Oke, sebelum saya enter, ya, teman-teman juga perlu perhatikan tanda koma ini, ya. Jadi tanda koma ini teman-teman sesuaikan saja dengan petunjuk di Excel-nya. Kalau misalnya petunjuknya menyampaikan atau tertera di sini titik koma, teman-teman bisa gunakan titik koma. Kalau misalkan menggunakan koma, silakan gunakan koma. Jadi sesuaikan saja, kemudian enter. Nah, ini sudah keluar. Anda tinggal copy rumusnya ke bawah, selesai. Nah, jadi itu rumus if di Excel. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial yang